이제 나와. 움직이지 마. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2020 berjudul Memories. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Yoo Seung-ho dan Lee Se-young. Memories menceritakan tentang pemuda bernama Dong-baek yang diperankan oleh Yoo Seung-ho. Dong-baek memiliki kekuatan supernatural. Dia bisa membaca ingatan orang lain hanya dengan menyentuhnya. Dong-baek tidak menyembunyikan kekuatannya ini. Dia membiarkan negara meneliti dirinya. Sejak saat itulah, Dong-baek direkrut menjadi anggota kepolisian sebagai detektif. Hanya dalam beberapa bulan, Dong-baek mampu memecahkan puluhan kasus yang sebelumnya sulit diungkap. Dan karena kekuatannya, dia menjadi idola masyarakat. Suatu hari, Dong-baek dipasangkan dengan seorang profiler kriminal bernama Han San-mi yang diperankan oleh Lee Se-young. Mereka ditugaskan menangkap pelaku pembunuhan berantai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama diawali dengan memperlihatkan media yang memberitakan pemuda berusia 20 tahun yang memiliki kekuatan supernatural. Dia bisa membaca ingatan hanya dengan menyentuh seseorang. Satuan tugas Departemen Kehakiman yang terdiri dari BIN dan Pusat Penelitian Swasta melakukan uji klinis pada pemuda ini. Hasil tes mengumumkan pemuda ini memang mampu membaca ingatan orang. Kemudian Dong-baek memutuskan bergabung dengan kepolisian sebagai asisten detektif. Wakil pimpinan di kepolisian kantor pusat mengumumkan dalam waktu 2 bulan, Dong-baek berhasil memecahkan 26 kasus tidak terpecahkan dengan sempurna. Dalam sebuah wawancara, Dong-baek memberitahu harus fokus untuk bisa membaca pikiran seseorang. Dan alasannya kenapa dia harus bergabung dengan kepolisian. Adegan selanjutnya, Dong-baek berkendara menuju kantor polisi. 도착했습니다. Kemudian masuk ke ruangan interogasi dan memegang leher pria itu. Setelah itu, Dong-baek dan anggota polisi lainnya menggerebek sebuah gudang. Mereka menangkap penjahat bernama Choi Pung-won atas kasus pembunuhan. Dong-baek menendang dan memukuli Choi Pung-won. Di tempat yang lain, Han San-mi, seorang profiler kriminal, sedang meneliti sebuah kasus pembunuhan. Dia menyusun foto di TKP dan menemukan setiap pembunuhan terjadi di hari Selasa. Senjata pembunuhnya adalah palu. Di kantor polisi, rekan kerja Dong-baek bernama Oh Se-hun memintanya untuk melihat berita di televisi. Posisi Dong-baek diturunkan karena beredar video Dong-baek memukuli Choi Pung-won. Mereka mengatakan apa yang Dong-baek lakukan, yaitu membaca ingatan secara diam-diam untuk menangkap pelaku kejahatan, adalah pelanggaran serius hak asasi manusia. Selanjutnya, Dong-baek menghadiri sidang pendisiplinan karena menyerang Choi Pung-won. Wakil pimpinan dari kantor pusat bernama Lee Sin-wung memberikan hukuman masa percobaan 2 bulan dan mereka akan mendakwanya karena sudah melakukan penyerangan. Kemudian Han San-mi melaporkan pada wakil pimpinan Lee kasus pembunuhan berantai yang sedang dia teliti. Pemerintah melakukan penyelidikan terpisah. Mereka harus membentuk tim untuk menyelidiki. Wakil pimpinan Lee memerintahkan San-mi untuk menangani kasus ini dan membentuk tim penyelidikan. Dia harus menyelidikinya secara diam-diam dan pastikan detektif Dong-baek tidak tahu. Di suatu tempat, Yoon Ye-rim turun dari bis, kemudian berjalan sambil menelpon ibunya. Dia memberitahu hampir sampai di rumah. Setelah menutup teleponnya, dia mendengar seseorang berteriak. Seorang wanita menabraknya dan minta tolong. Kemudian wanita itu lari. Yoon Ye-rim buru-buru mencari ponselnya yang jatuh. Saat dia menemukan ponselnya, seorang pria memegang palu cakar berdiri di hadapannya. Keesokan harinya, seorang wanita yang bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor polisi datang. Dia bernama Ibu Gong. Ibu Gong memohon pada Dong-baek untuk mencari putrinya yang hilang di dekat rumahnya. Putrinya bernama Yoon Ye-rim. Ye-rim hanya butuh kurang dari 10 menit sampai di rumah dari halte bis. Tapi dia tidak pernah pulang. Pasti terjadi sesuatu dengan putrinya. Dong-baek minta maaf, dia tidak bisa membantu. Karena sedang dihukum, jadi tidak bisa menyelidiki. Jika dia melakukan kesalahan lagi, akan langsung dipecat.
Selanjutnya, Dongbek keluar dari kantor polisi dengan menyamar. Sehun menjemputnya. Mereka pergi ke Onheri, di mana Yoon Ye-rim menghilang. Dongbek membaca ingatan Ibu Gong saat dia memohon untuk menemukan putrinya. Sebelum turun dari mobil, Dongbek melihat Detektif Lim dari unit investigasi regional Seoul sedang bertugas. Dongbek melarang Sehun turun dari mobil apapun yang terjadi. Detektif Lim bersama rekannya Kwon Won-jang. Dongbek memberitahu Kwon Won-jang, Detektif Lim pernah gagal menangkap pelaku kejahatan karena pergi berjudi balap kuda saat pengintaian. Detektif Lim marah, dia memukul Dongbek dan mereka berkelahi. Kwon Won-jang berusaha memisahkan mereka. Setelah selesai membaca ingatan mereka, Dongbek pergi. Di mobil, Dongbek memberitahu ada korban lainnya yang menghilang di hari Selasa. Kedua korban meninggal dan ditemukan dalam sepekan. Unit investigasi regional sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Korban ketiga bernama Kim Se-kyung dalam kondisi koma, sekarang berada di rumah sakit Universitas Sangrim. Sementara itu, Yoon Ye-rim berada di sebuah kamar di ruang bawah tanah. Seorang pria masuk memberinya makan, menghidupkan monitor kecil yang berisi rekaman video ceramah. Tiba di rumah sakit, sudah ada atasan Dongbek bernama Gu Kyung-tan. Gu Kyung-tan memperkenalkan Dongbek pada kepala investigasi regional bernama Byun Yong-su. Mereka memberitahu maksud kedatangannya pada Kepala Byun dan akan bertanggung jawab jika timbul masalah. Kepala Byun mengatakan hilangnya Yoon Ye-rim tidak berkaitan dengan pembunuhan berantai, tapi akhirnya Dongbek diizinkan melihat ingatannya. Dongbek kesulitan melihat ingatan Kim Sok-kyung karena dia tidak sadar dan dalam keadaan koma. Dongbek mengatakan ada korban lain, kemudian melanjutkan membaca ingatannya hingga akhirnya dia tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Sementara itu di ruang kendali investigasi, Sanmi melihat profil korban yang selamat bernama Kim Sok-kyung, seorang mahasiswi seni dan mantan artis cilik. Ponselnya sudah mati selama 2 pekan karena dia tinggal sendiri, jadi tidak ada yang melaporkan kehilangannya. Kim Sok-kyung terakhir naik bis ke gereja 2 pekan lalu pada hari Selasa. Sanmi melihat rekaman video kamera CCTV di dalam bis. Dia melihat Kim Sok-kyung memegang ponsel yang berbeda saat dia duduk di halte dan di dalam bis. Ponselnya berasal dari perusahaan yang sama, tapi kamera belakangnya berbeda. Ada 2 ponsel. Mereka menemukan posisi ponsel kedua korban. Ponsel kedua korban dimatikan saat menghilang dan menyala kembali setelah 1 pekan. 90% yang memegang ponsel itu adalah pelakunya. Sanmi memerintahkan timnya untuk bergerak menuju ke lokasi itu. Di rumah sakit, Dongbek sadar, kemudian memberitahu Kepala Byun bahwa ada korban lain di ruang bawah tanah. Selain itu, dia melihat gambar babi merah dan palu yang bisa dipegang dengan 1 tangan. Jika menggabungkan semuanya, mereka akan menemukan pelakunya. Kepala Byun memberitahu sudah menemukan pelakunya. Dongbek tahu Kepala Byun salah. Dia yakin pelaku yang menculik Yoon Ye-rim sama dengan pelaku pembunuhan berantai. Saat keluar dari rumah sakit, seorang pria menabraknya. Dongbek membaca ingatannya, kemudian mengatakan dia pelakunya, tangkap dia. Terjadi aksi kejar-kejaran hingga mereka kehilangan pria itu, dan Dongbek membaca ingatan orang-orang di jalan untuk menemukannya. Dia berhasil menemukannya, tapi mobil menabraknya, dan pria itu masuk ke sebuah taksi. Kyung-tan menghalangi taksi itu. Pria itu keluar dari taksi. Sehun menangkapnya. Dongbek memegang pria itu untuk membaca ingatannya. Ternyata pria itu bukan pelakunya. Dongbek melihat pria itu di dalam ingatan Kim Sok-kyung. Dia menguntitnya setelah dicampakkan dan memukulinya 6 bulan lalu. Dia adalah mantan pacar Kim Sok-kyung bernama Park Sang-bom. Dongbek kemudian membaca ingatannya lagi. Di ruang bawah tanah, pria itu masuk ke ruangan Yoon Ye-rim. Dia menunjukkan tulisan yang menyuruhnya untuk melewati tes doktrin agar dia bisa hidup. Jika dia gagal akan menghadapi siksaan. Yoon Ye-rim harus mendapatkan nilai 90 untuk melewati tes itu dan hidup. Sementara itu, tim SWAT mengepung sebuah rumah di mana lokasi ponsel kedua Kim Sok-kyung terdeteksi. Tapi ternyata di dalam hanya ada 3 remaja SMA. Mereka mengaku menemukan ponselnya di jalanan. Di tempat yang lain, Dongbek bertemu dengan seorang pria bernama Oh Yun Tak.
Oh Hyun Tak merasa terhormat bertemu dengan detektif terkenal seperti Dong Baek. Dia memberi kartu namanya. Dong Baek menyebutkan pekerjaan Oh Hyun Tak adalah seorang germo yang menipu calon artis dan menyuruh mereka melakukan hubungan seksual seperti yang dia lakukan pada Kim Sok Kyung. Dia mendapatkan semua informasi itu dari ingatan mantan pacar Kim Sok Kyung, yaitu Park Song Bom. Dong Baek juga melihat dalam ingatan Kim Sok Kyung, Oh Hyun Tak memperkosa dan memeras Kim Sok Kyung. Ada gambar tato palu di dadanya. Dong Baek memberitahu tujuannya datang adalah untuk mencari seorang pembunuh dan ingin melihat ingatannya. Oh Hyun Tak tidak mau. Dia memanggil orang-orang datang agar Dong Baek tidak memukulnya. Dong Baek melihat dari pantulan kaca Oh Hyun Tak menghubungi seseorang. Saat Dong Baek menendangnya, Oh Hyun Tak menyuruh asistennya membuang buktinya. Dong Baek memegang lehernya, kemudian lari ke kantor mereka. Dia datang terlambat. Tim dari unit investigasi regional sudah datang lebih dulu. Asisten Oh Hyun Tak bernama Kim Min Gon sudah membakar barang bukti sesuai perintah Oh Hyun Tak, dan Kim Min Gon turun menggunakan tali untuk kabur tapi jatuh. Di unit investigasi, Sanmi berhasil mendapatkan informasi bahwa mantan pacar Kim Sok Kyung yaitu Park Song Bom menyerangnya 6 bulan yang lalu. Alasannya memukul Kim Sok Kyung karena dia kotor. Park Song Bom melihat Kim Sok Kyung menjual dirinya pada mucikari. Jadi kemungkinan besar tersangka pelakunya adalah yang memesan pelayanan Sok Kyung di malam dia menghilang. Di ruang bawah tanah, Yoon Ye-rim ditanya wanita di ruangan lain, hari ini hari apa? Wanita itu bernama Lee Boyon. Yoon Ye-rim menjawab, mungkin ini hari Senin karena dia diculik di hari Minggu. Wanita itu mengatakan, besok adalah hari eksekusi. Dia membunuh setiap hari Selasa. Selanjutnya, Sanmi datang ke rumah sakit menemui Oh Hyun Tak. Dia memberitahu kliennya adalah seorang pembunuh. Siapa yang ditemui Kim Sok Kyung di malam dia menghilang? Ternyata Oh Hyun Tak juga tidak tahu siapa klien yang ditemui Kim Sok Kyung. Sanmi kemudian datang ke kamar Kim Min Gon, menanyakan hal yang sama. Kim Min Gon juga tidak tahu siapa klien yang ditemui oleh Kim Sok Kyung di hari dia menghilang. Dia hanya tahu klien itu nomor 13. Dong Baek datang dan detektif Lee menghalangi masuk. Sanmi keluar, dia memperkenalkan dirinya sebagai ketua unit investigasi. Dong Baek mengatakan ingatan Kim Min Gon bisa mengungkap yang terakhir melihat Sok Kyung dan mungkin ada petunjuk yang tidak dia sadari. Sanmi mengizinkan membaca ingatannya, tapi dia harus bertanggung jawab atas apapun masalah yang mungkin timbul. Kim Min Gon menandatangani kesepakatan menyetujui ingatannya dilihat oleh Dong Baek. Tiba-tiba pegawai dari kantor kejaksaan datang. Mereka mau menangkap Dong Baek karena dia melakukan penyerangan. Sanmi mengatakan apakah dia mencoba menghentikan investigasi yang sedang dirinya lakukan. Apakah pelaku nomor 13 yang mengirimnya datang untuk menghalangi penyelidikan? Pria itu tidak menjawabnya. Mereka tetap membawa Dong Baek. Sanmi memberitahu timnya, target mereka sekarang adalah kantor kejaksaan Seoul Utara. Di kantor kejaksaan, Dong Baek pura-pura kesandung. Dia beralasan lapar dan kadar gulanya rendah. Di depan lift, Dong Baek berhasil melepas borgolnya. Dia masuk ke lift menuju ke ruangan kepala jaksa Im Jung Yeon dan bertemu dengannya di depan lift. Tiba-tiba segerombolan polisi datang. Mereka berusaha menangkap Dong Baek. Dia melihat kemana Im Jong Yeon pergi dan langsung menghadangnya. Im Jong Yeon menyuruh supir dan sekretarisnya menghentikan Dong Baek. Dong Baek membaca ingatan sekretarisnya, kemudian tersenyum sinis. Polisi yang lainnya datang. Dong Baek kabur meninggalkan Im Jong Yeon setelah melihat ingatan sekretarisnya. Di kantor kepala Byon, dia memberikan berkas Im Jong Yeon dari Bin pada Sanmi. Kemudian memberitahu Kim Sok Kyung menjual dirinya pada Im Jong Yeon. Namun malam itu, dia tidak datang menemuinya karena dia diculik. Karena Kim Sok Kyung tidak datang, Im Jong Yeon memanggil sekretarisnya untuk melayaninya. Dong Baek juga melihat hal yang sama saat memegang kepala sekretaris Im Jong Yeon. Sanmi sadar dia salah menuduh orang, kemudian keluar dari ruangan kepala Byon. Di ruang kendali investigasi, Sanmi melihat titik biru di mana Yoon Ye-rim menghilang di hari Minggu, berjarak hanya 1,6 km dengan lokasi ponsel Kim Sok Kyung ditemukan. Sanmi pikir Yoon Ye-rim adalah korban kelima, walaupun menghilang di hari Minggu. Berbeda dengan kasus yang lainnya terjadi di hari Selasa. Di rumah Ibu Gong, Dong Baek memberitahu akan terjadi pembunuhan hari ini. Pelakunya melakukan pembunuhan setiap hari Selasa. Sekarang mereka harus fokus mencari gambar babi merah yang dia lihat di ingatan Kim Sok Kyung.
Dirinya akan ke arah Onheri Barat, sedangkan Kyongtan dan Sehun ke arah timur, mendatangi peternakan babi dan pabrik makanan ternak. Sebelum pergi, Dongbek mengatakan akan membawa putrinya kembali dengan selamat. Dongbek datang ke toko daging, menyentuh mereka secara diam-diam dan membaca ingatan mereka. Begitu juga dengan Kyongtan dan Sehun, datang ke pasar dan peternakan, bertanya apakah ada yang pernah melihat gambar babi merah. Sementara Sanmi menangkap remaja yang menemukan ponsel Sokyong. Sanmi bertanya kenapa mereka pergi jauh-jauh ke Onheri, sedangkan mereka menemukan ponsel Kim Sokyong di Seoul. Mereka menceritakan biasa melakukan penipuan menggunakan aplikasi Kencan, kemudian mengambil uang klien yang sudah melakukan booking untuk Kencan. 2 minggu lalu, mereka mendapatkan klien Kencan. Lee Boyon masuk ke mobil klien yang ingin Kencan dengannya menuju ke hotel. Anehnya mobil itu melalui jalan tikus. Lee Boyon meminta kliennya untuk berhenti dan menepi. Ponselnya jatuh. Pria itu membuangnya ke jalan. Mereka mengejarnya karena curiga Lee Boyon diculik. Motornya tiba-tiba mati. Dia lari dan menemukan ponsel Lee Boyon. Mereka kehilangan Lee Boyon di pertigaan itu. Sanmi memberikan perintah pada timnya memeriksa area Onheri. Mobil tersangka SUV lama dan modelnya tidak diketahui. Sementara Dongbek yang sudah berada di Onheri membaca ingatan orang-orang yang dia temui. Kyongtan menghubungi, memberitahu semua detektif bertugas diminta untuk menggeledah area Onheri dan menceritakan kasus Lee Boyon yang menghilang di persimpangan jalan. Tim investigasi akan mulai memeriksa villa di area Onheri. Mereka menduga si pembunuh berasal dari kalangan atas. Di kantor polisi, Sanmi mengatakan mereka sekarang harus menggeledah semua villa di Onheri. Wakil kepala Lee tidak setuju karena villa itu dimiliki orang-orang penting dan tanpa surat penggeledahan, apa yang mereka lakukan adalah ilegal. Semua detektif yang ada di sini akan kehilangan pekerjaannya. Sanmi mengatakan akan bertanggung jawab jika analisisnya salah. Wakil kepala Lee memutuskan untuk memberhentikan Kombes Han Sanmi sebagai kepala staf. Setelah mendengarnya, Sanmi pergi meninggalkan ruangan itu. Di rumah sakit, korban ketiga yaitu Kim Sokyong akhirnya meninggal. Media memberitakan meninggalnya Kim Sokyong dan kasus pembunuhan berantai Palu Cakar mulai tidak terkendali. Polisi gagal menemukan pelakunya dan setidaknya ada 2 korban lainnya yang diculik. Di ruang bawah tanah, Yoon Ye-rim sedang mengerjakan soal dari pelaku. Waktunya sudah habis. Pria itu mengambil kertas jawabannya. Lee Boyon bertanya apakah ujiannya lancar. Yoon Ye-rim menjawab tidak tahu. Lee Boyon memberitahu jika gagal dalam tes, dia akan mati setelah matahari terbenam. Dongbek tiba di persimpangan. Dia membayangkan ketika teman Lee Boyon mengejar mobil SUV itu. Kembali ke ruang bawah tanah, Yoon Ye-rim mendapatkan nilai 90, sedangkan Lee Boyon 75. Pria itu masuk ke ruangan Lee Boyon, menariknya keluar, menyiramnya dengan air dan menyikatnya. Sementara Yoon Ye-rim menutup telinganya. Dia ketakutan mendengar jeritan suara Lee Boyon. Saat melihat ke atap, Yoon Ye-rim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tapi gagal. Yoon Ye-rim melihat ada jalan keluar di atap. Dia naik ke atap dan berjalan merangkak. Yoon Ye-rim melihat Lee Boyon menangis di bawah. Lee Boyon mendengar suara Yoon Ye-rim dan melihat ke atap. Yoon Ye-rim memberitahu akan keluar dan menelpon polisi. Lee Boyon mengatakan dia ingin ikut bersamanya. Pria itu mendengar suara Lee Boyon teriak. Dia berusaha menangkap kaki Yoon Ye-rim, naik ke atap dan mengejarnya. Yoon Ye-rim berhasil lolos saat pakaian pria itu tersangkut. Dia naik ke atas, kemudian melihat sekitarnya. Sialnya, pria itu sudah ada di belakangnya. Dia mengeluarkan palu dari dalam tasnya. Sementara Dongbek tiba di depan sebuah villa. Dia melihat gambar babi merah. Sedangkan Sanmi berada di persimpangan. Dongbek menghubungi Sehun. Namun, mereka sedang ada di luar memperbaiki ban mobil. Dia kemudian mengirim foto babi merah, memberitahu sudah menemukannya. Tiba-tiba tim dari kejaksaan datang. Mereka menangkap Dongbek. Di dalam mobil, Dongbek pura-pura tidur sambil membaca ingatan mereka, kemudian mengadu domba mereka, membuat mereka bertengkar dan mobil menabrak penghalang jalan. Sanmi tiba di sebuah peternakan sapi. Dia masuk ke dalam. Tidak terlihat ada satu orang pun yang bekerja, membuat Sanmi curiga peternakan ini untuk menyamarkan operasi lainnya. Dia masuk ke sebuah gudang, menemukan mobil SUV tua dan noda darah.
Tiba-tiba terdengar teriakan. Sanmi menemukan ruang bawah tanah dan noda darah lagi. Dia menuruni tangga. Pria itu lari berusaha mengecoh Sanmi. Sisa peluru Sanmi tinggal 1. Dia pura-pura kehabisan peluru. Pria itu muncul di hadapannya. Sanmi menembaknya. Tapi dia masih bisa berjalan dan siap menyerangnya. Saat itulah Dongbek datang. Dia menusuk punggung pria itu. Pria itu lari. Dongbek dan Sanmi mengikuti noda darahnya. Di sebuah ruangan, pria itu berdoa kemudian mengakhiri hidupnya. Terdengar suara wanita menangis. Terlihat di monitor CCTV, mereka berada di kamar yang berbeda. Sanmi masuk ke kamar Lee Boyon, sedangkan Dongbek masuk ke kamar Yoon Ye-rim. Dia tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka. Jaksa yang mencari Dongbek datang. Mereka menangkapnya lagi. Kali ini Dongbek tidak melawan. Badan forensik tiba di TKP dan Ibu Gong tiba di kamar jenazah. Dia ingin melihat wajah putrinya untuk yang terakhir kalinya, walaupun detektif melarangnya karena kondisi jenazahnya sangat buruk. Media memberitakan Han Men-pyong, pelaku pembunuhan berantai berusia 30 tahun, telah mengakhiri hidupnya sendiri dan satu-satunya gadis yang selamat sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di TKP, Sanmi memberitahu kepala Byun, berdasarkan data analisisnya, dia yakin Han Men-pyong bukan pelaku utamanya. Karena dia bukan orang yang suka memamerkan korbannya. Dia minta bantuan kepala Byun untuk menyelidiki secara mendetail, melihat apakah ada komplotan Han Men-pyong. Kepala Byun memberitahu Sanmi harus menyelidikinya sendiri. Dia mengangkatnya sebagai wakil direktur Departemen Investigasi Khusus. Sanmi memerintahkan timnya untuk memeriksa seluruh area TKP dengan seksama dan memeriksa setiap orang yang pernah dihubungi oleh Han Men-pyong untuk menemukan apakah ada komplotannya atau tidak. Di ruang kendali investigasi, Sanmin memperlihatkan kemungkinan pelaku komplotan Han Men-pyong adalah orang dari kelas atas yang memiliki karisma. Pelaku mampu mempengaruhi orang lain. Han Men-pyong orang yang rendah diri, dia mendambakan kesuksesan. Jadi, jika ada yang bisa memanfaatkannya, pasti seseorang yang sukses. Han Men-pyong hanya menjadi boneka iblis. Pelakunya berada di salah satu villa di tepi sungai yang jaraknya hanya 1,5 km dari peternakan itu. Dengan berjalan melewati hutan, pelakunya bisa tiba di peternakan dalam 15 menit tanpa terlihat. Sementara itu, wakil pimpinan Lee secara anonim memberi informasi kepada media mengenai Im Jung-yeon. Media memberitakan Kepala Kejaksaan Wilayah Seoul Utara Im Jung-yeon telah membayar untuk mendapatkan pelayanan seksual. Salah satu wanita yang melayaninya adalah korban pembunuhan berantai Han Men-pyong. Jadi ini bukan sekedar rumor skandal. Berdasarkan informasi yang didapat, Im Jung-yeon sengaja menghalangi investigasi pembunuhan agar kejahatannya tidak terungkap. Banyak yang mencurigai penangkapan detektif Dongbek sebagai bagian dari usaha untuk menutupi skandal ini. Jika terbukti benar, Im Jung-yeon akan dituntut atas penyalahgunaan kekuasaan. Karena berita itu, Dongbek dibebaskan. Sehun dan Kyung-tan menjemputnya. Dongbek datang ke rumah sakit. Dia bertemu Lee Boyon. Dia mengenali detektif Dongbek yang terkenal. Dongbek minta izin untuk melihat ingatannya. Lee Boyon mengatakan sudah memberitahu polisi semuanya. Kemudian menyuruhnya pergi karena dia takut dengan kekuatan yang dimiliki Dongbek. Sebelum Dongbek pergi, dia mengatakan itu semua bukan salahnya. Jadi jangan menyalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Dongbek datang ke rumah Yoon Ye-rim. Dia minta maaf. Seharusnya dia datang lebih cepat untuk menyelamatkan putrinya. Ibu Gong mengatakan kejadian yang menimpa putrinya adalah salahnya. Seharusnya dia menjemputnya malam itu di halte bis. Tapi karena ketiduran, Yoon Ye-rim sudah lebih dulu jalan sendiri ke rumah. Di depan kantor polisi, Lee Boyon menunggu Dongbek. Lee Boyon mengatakan semua salahnya. Dia telah membuat Yoon Ye-rim tewas seperti itu. Kemudian meraih tangan Dongbek. Dongbek melihat Yoon Ye-rim yang berusaha melarikan diri. Setelah itu, Dongbek memberitahu Kyung-tan dan Sehun. Dia melihat di dalam ingatan Lee Boyon bahwa korban diberi ceramah doktrin lewat monitor kecil di ruang bawah tanah. Dan ada momen saat suara penceramah tiba-tiba berubah. Ceramah yang sama diberikan kepada korban saat akan dibunuh. Tapi suaranya berbeda dari suara di monitor kecil. Itu artinya pelaku yang sebenarnya adalah orang yang memberikan ceramah di monitor itu. Dan dia ada di TKP saat korban akan dibunuh. Di ruang kendali investigasi, Sanmi menemukan kesamaan pada setiap korban.
keempat korban mendapatkan beasiswa dari Yayasan Kebenaran dan Langit di usia 10 tahun, kecuali Yunierim. Yayasan itu punya villa dekat sungai di Onheri. Yang tinggal di sana adalah kepala yayasan bernama Pak Kidan. Sanmi datang ke kapel Kebenaran dan Langit. Terlihat Pak Kidan sedang mendoakan orang-orang untuk mendapatkan kehidupan abadi. Pak Kidan mengaku bahwa dia adalah dewa yang telah bereinkarnasi. Sanmi masuk. Saat Pak Kidan ingin menghampirinya, Dongbek memegang tangan Pak Kidan. Dia melihatnya dengan penuh amarah. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.